Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyubiyah adalah sebuah dinasti yang memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-12 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi, seorang komandan militer yang terkenal karena merebut kembali Yerusalem dari pasukan Salib pada tahun 1187. Meskipun dinasti Ayyubiyah mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Salahuddin, tetapi pada akhirnya mengalami berbagai tantangan dan akhirnya runtuh. Pada pertengahan abad ke-12, Timur Tengah dipenuhi oleh konflik politik dan militer yang melibatkan berbagai kelompok seperti tentara Salib, Kekaisaran Bizantium, dan beberapa kekuatan Muslim lokal. Salahuddin al-Ayyubi, yang dikenal di barat sebagai Saladin, muncul sebagai pemimpin yang mampu menyatukan dunia Muslim dan menghadapi ancaman dari tentara Salib. Pada tahun 1174, Salahuddin berhasil merebut kekuasaan atas kekhalifahan Fatimiyah di Mesir, dan dengan demikian mendirikan dinasti Ayyubiyah. Pada saat itu, kekhalifahan Fatimiyah yang sedang mengalami ketidakstabilan dan konflik internal. Kekuasaan dalam kekhalifahan tersebut seringkali beralih di antara para wazir atau menteri utama dan keluarga khalifah. Persaingan politik di dalam kekhalifahan membuat rentan terhadap campur tangan pihak luar. Salahuddin memanfaatkan konflik internal di Mesir dengan menjalin aliansi dengan Sawar, seorang wazir Fatimiyah. Sawar sendiri mengalami konflik dengan kekuatan militer asing yang telah dipanggilnya untuk membantunya dalam menghadapi tantangan politik internal. Salahuddin membantu Sawar melawan musuh-musuhnya. Pada tahun 1169, Salahuddin diangkat sebagai komandan pasukan militer di Mesir atas permintaan Sawar. Setelah tiba di Mesir, Salahuddin tidak hanya membantu melawan musuh-musuh Sawar, tetapi juga mulai memperkuat posisinya sendiri dalam pemerintahan Mesir. Pada tahun 1171, Aleppo jatuh ke tangan Salahuddin yang pada saat itu masih merupakan kota terpenting di Suriah. Kemenangan ini memperkuat reputasi militernya dan membuatnya semakin berpengaruh di wilayah tersebut. Keberhasilan ini membuatnya semakin percaya diri dan mendekatkan dirinya pada tujuannya untuk menggulingkan kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Dengan dukungan dari sebagian besar pasukan dan elit Mesir, Salahuddin memproklamasikan pemberontakan terhadap kekhalifahan Fatimiyah. Sawar yang pada awalnya bekerja sama dengan Salahuddin kemudian dianggap tidak dapat dipercaya dan akhirnya digulingkan. Setelah menggulingkan kekhalifahan Fatimiyah, Salahuddin mendekatkan diri kepada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dengan mendapatkan dukungan dan pengakuan dari kekhalifahan yang diakui secara luas di dunia Muslim. Salahuddin mengkonsolidasikan legitimasinya sebagai penguasa Mesir. Akhirnya, pada tahun 1171, Kairo menyerah kepada pasukan Salahuddin dan kekhalifahan Fatimiyah resmi berakhir. Salahuddin menunjuk dirinya sendiri sebagai wazir Mesir, dan dengan dukungan dari Abbasiyah, dia mulai dinasti baru yang dikenal sebagai dinasti Ayyubiyah. Dengan cara ini, Salahuddin al-Ayyubi berhasil mendapatkan kekuasaan atas Mesir dan mengakhiri kekhalifahan Fatimiyah. Proses ini merupakan awal dari peran pentingnya dalam menyatukan dunia Muslim dan melawan tentara Salib yang kemudian mengukuhkan namanya dalam sejarah Islam. Sebelum kepemimpinan Salahuddin, dunia Muslim sering terpecah menjadi faksi-faksi yang bersaing. Salahuddin berusaha untuk meredakan konflik internal dan menyatukan faksi-faksi yang berbeda di Mesir dan Suriah. Dia melakukan negosiasi politik yang bijaksana untuk mencapai perdamaian dan kesatuan di antara penguasa Muslim.
Salahuddin tidak hanya berfokus pada kesatuan di antara umat muslim, tetapi juga berhasil membangun aliansi strategis dengan penguasa dan pasukan muslim lainnya. Dia menjalin persekutuan dengan penguasa-penguasa lokal, suku-suku Arab, dan pasukan-pasukan Kurdi untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi tentara salib. Salahuddin menggambarkan perang melawan tentara salib sebagai jihad, menggalang dukungan di antara umat muslim, dengan menekankan pentingnya mempertahankan tanah suci dan melawan penjajahan asing. Dan pada akhirnya, Salahuddin berhasil menyatukan pasukan muslim dan memimpin mereka dalam pertempuran melawan tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi mencapai puncak kejayaannya ketika ia merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib pada tahun 1187 dalam pertempuran Hattin. Keberhasilan ini mengejutkan dunia Kristen dan menandai akhir dominasi salib atas Yerusalem. Salahuddin menunjukkan sikap adil terhadap penduduk Kristen dan membiarkan mereka meninggalkan kota dengan selamat. Setelah kemenangan besar di pertempuran Hattin pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi terlibat dalam serangkaian pertempuran dan kampanye militer lainnya untuk mengamankan keberhasilannya dan mempertahankan wilayah yang baru direbut dari pasukan salib. Setelah penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin, pasukan salib di bawah pimpinan Raja Richard I dari Inggris atau Richard the Lionheart melancarkan serangan balasan. Pertempuran ini terjadi pada 7 September 1191 dan berakhir dengan kemenangan bagi pasukan salib. Meskipun demikian, Salahuddin mampu menarik pasukannya dengan tertib dan tidak menderita kekalahan yang hancur. Pada pengepungan Akko atau Acre merupakan salah satu pertempuran yang paling berdarah dalam Perang Salib ketiga. Pasukan salib dan pasukan Salahuddin saling berhadapan dalam pertempuran sengit yang berlangsung selama 2 tahun, dari tahun 1189 sampai 1191. Akhirnya pasukan salib termasuk Raja Richard I berhasil merebut kembali Akko pada bulan Juli 1191. Setelah penaklukan Akko, pertempuran berlanjut di wilayah pesisir. Pertempuran Java pada tahun 1192 melibatkan pasukan salib dan pasukan Salahuddin. Meskipun hasilnya tidak jelas, pertempuran ini diakhiri dengan perjanjian damai antara Raja Richard I dan Salahuddin. Perjanjian ini memberikan hak bagi para peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem tanpa takut dihancurkan oleh pasukan Salahuddin. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia pada 4 Maret 1193. Setelah kematiannya, putra-putranya menggantikannya sebagai penguasa di wilayah-wilayahnya. Setelah kematian Salahuddin pada tahun 1193, Ayyubiyah menghadapi tantangan internal yang sangat serius. Keenam anak Salahuddin berkompetisi untuk kekuasaan, memicu perpecahan dan pertempuran saudara. Meskipun salah satu putranya, yaitu Al-Aziz Utsman, berhasil mempertahankan kekuasaannya di Mesir, sementara putra lainnya, Al-Afdal, menduduki Suriah. Persaingan di antara mereka melemahkan stabilitas dinasti. Wafatnya Salahuddin tidak hanya meninggalkan warisan militer dan politik yang besar, tetapi juga menciptakan tantangan dan perubahan dalam dinasti yang dibangunnya. Setelah kematiannya, dinasti Ayyubiyah menghadapi tantangan perebutan kekuasaan dan persaingan internal yang pada akhirnya menyebabkan keruntuhan mereka. Meskipun begitu, nama Salahuddin tetap diabadikan dalam sejarah berbagai salah satu pemimpin muslim terbesar yang pernah ada. Warisan Salahuddin sebagai pemimpin yang adil dan pemurah terus hidup dalam ingatan sejarah. Sementara runtuhnya Ayyubiyah membuka babak baru dalam perkembangan politik dan kebudayaan di kawasan tersebut.
Pada tahun 1250, Mamluk yang dipimpin oleh Qutuz berhasil memberontak melawan penguasa Ayyubiyah di Mesir, yaitu Al-Mu'azzam Turan Shah, dan mengambil alih kekuasaan. Setelah berhasil merebut kekuasaan, Mamluk mendirikan dua dinasti utama, yaitu dinasti Mamluk Bahri pada tahun 1250 sampai 1382 dan dinasti Mamluk Burji pada tahun 1382 sampai 1517. Mereka membangun struktur pemerintahan yang kuat dan mengembangkan ekonomi, seni, dan budaya. Kedua dinasti ini menggantikan dinasti Ayyubiyah dan menjadikan Mesir sebagai pusat kekuatan dan kekayaan di Timur Tengah. Meskipun dinasti Mamluk menggantikan dinasti Ayyubiyah, mereka juga mewarisi sebagian besar struktur pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan sistem militer dari pendahulunya. Warisan ini membantu dinasti Mamluk untuk mempertahankan stabilitas dan kelangsungan pemerintahannya di wilayah tersebut.